Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi. Walhamdulillahi ala ma manna alaina min ni'matil imani wal islam wa min ni'mati as-sihhah wal quwwah wa min ni'mati al-mali wal jahi wal ahli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Seluruh jamaah dan seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafsi, baik yang ikut di dalam Masjid Al-Wafa yang berkah ini dan juga yang mengikuti di kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, di hari yang baik ini, di awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, kita semua diberikan kesempatan kembali untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga majelis ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir, yang mengikuti majelis ini, semoga keluar dari majelis ini, semoga selesai dari majelis ini mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para malaikat senantiasa menaungi hamba-hambanya yang suka duduk di rumah Allah, melakukan aktivitas kebaikan demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita menyia-nyiakan waktu di dalam hidup ini, nanti di hari kiamat, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran ini, wal basara, kemudian penglihatan, wal fuada, bahkan hati kita itu nanti akan ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanggungjawabannya, apakah telinga ini sudah pernah mendengarkan ilmu kajian dan seterusnya, apakah mata sudah benar-benar dimanfaatkan untuk yang baik, apalagi hati, pikiran dan akal kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan ini insyaallah tema yang akan kita sama-sama pelajari adalah tentang hakikat nikmat. Dan pembahagian nikmat itu sesuai dengan yang sudah disusun oleh para imam dan ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Jauzi, kemudian Imam Ibnu Qudamah dan seterusnya, sudah menyusun dan menyimpulkan bahwa nikmat-nikmat itu akan kita fahami menjadi beberapa bahagian. Adapun hakikat ataupun nikmat itu sendiri, pengertiannya secara mudah dan gampang bisa kita sebut, nikmat itu adalah hiya khairun. Nikmat itu adalah semua bentuk kebaikan apa saja, yasilu ilal mar'i fi dinihi wa dunyahu, yang mana nikmat itu sampai dan bisa dirasakan oleh seseorang, kebaikan-kebaikan itu sampai dan bisa dirasakan oleh seseorang, baik itu yang berhubungan untuk agamanya dan untuk dunianya, itu disebut nikmat. Sama ada nikmat itu kita rasakan untuk agama kita sendiri,
yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan ibadah, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak ada hubungannya dengan agama dan akidah kita, tetapi kita rasakan di dunia ini, itu juga disebut namanya nikmat. Segala bentuk kebaikan yang sampai diterima oleh siapapun sebagai manusia, baik itu untuk agamanya dan untuk akhiratnya atau untuk dan juga untuk dunianya, itu semua disebut sebagai nikmat. Seseorang misalnya memiliki kemantapan di dalam beribadah, khusyuk dalam ibadah, itu nikmat. Mampu untuk beribadah, itu nikmat. Bisa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, itu nikmat. Bisa istiqomah untuk sholat 5 waktu, itu nikmat. Mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, itu nikmat. Dan bisa juga melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lainnya, itu nikmat. Kemudian apabila dia bangun di malam hari, sebelum subuh dia bisa sholat malam, qiyamul lail dan witir, misalnya, itu nikmat. Kemudian apabila dia melihat di dunianya sendiri, dia bisa menyimpulkan itu nikmat, seperti hartanya, seperti jabatannya, seperti keluarganya, ya, seperti kendaraannya, rumahnya, sehatnya, dan seterusnya. Itu semua adalah nikmat di dunia ini. Namun dari semua nikmat ini, sebagai seorang hamba Allah harus pandai, harus pintar untuk menjadikannya sebagai sarana menuju akhirat. Insya Allah nanti di slide atau di materi yang terakhir akan disampaikan nikmat itu secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuannya di akhirat, tapi penopang-penopangnya adalah di dunia. Maka untuk itu mari secara tersusun, ya, saya sampaikan biar semuanya paham. Ya, kita pelajari dulu tentang ada 4 macam nikmat yang harus diketahui oleh setiap hamba Allah. Yang pertama disebut namanya nafi'un fid dunya wal akhirah. Nikmat yang bermanfaat atau yang berguna di dunianya dan di akhiratnya. Nah, ini nikmat yang tentunya harus wajib kita miliki. Nikmat yang pertama, nafi'un fid dunya wal akhirah. Nikmat yang pertama, nikmat yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi apabila seseorang merasakan dan memiliki dan mendapatkan nikmat, yang nikmat itu berguna, bermanfaat untuk dunianya dan untuk akhiratnya, insya Allah ini disebut namanya nikmat yang paling baik dan yang pertama. Contohnya apa? Contohnya seperti ilmu. Ilmu itu bermanfaat di dunia, apalagi di akhirat, karena ilmu itu menjadi imam atau menjadi yang akan mengarahkan amal kita. Amal ini tidak akan benar tanpa ada ilmu. Amal itu akan bisa sesat atau amalnya menjadi tidak diterima, amalnya tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada ilmu. Maka ilmu itu bermanfaat untuk akhirat, karena ilmu itu menjadi imam, menjadi petunjuk agar benar dalam beramal. Bukan hanya ilmu-ilmu syar'i atau ilmu agama, bahkan ilmu yang umum pun, ilmu dunia yang kita pelajari ini juga bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Karena tanpa ada ilmu yang seperti ini tidak akan sukses hidup kita di akhirat. Apakah itu namanya kedokteran, apakah itu namanya sosiologi, ya, apakah yang berhubungan, ya, dengan teknik, ya, pertanian, ya, dan seterusnya. Itu semua insya Allah
sangat bermanfaat untuk akhirat, dengan catatan bagaimana menyikapinya itu menjadi wasilah dan menjadi penopang menuju akhirat. Nanti akan dicontohkan seperti apa untuk menyikapinya agar semuanya bisa menjadi akhirat. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun nikmat yang kedua yang harus dipahami adalah ketika nikmat itu darun fid dunya wal akhirah. Yang pertama, berguna, bermanfaat dunia akhirat. Untuk yang kedua ini lawannya, yaitu nikmat yang tidak ada manfaatnya, nikmat yang tidak berguna di dunia dan di akhirat. Dan ini bisa kita rasakan sendiri apabila nikmat itu kurang bermanfaat di dunia atau tidak bermanfaat di dunia, tetapi dan juga ini juga mempengaruhi untuk akhirat seseorang tersebut. Kenapa? Karena dua-duanya bisa menyesatkan, seperti jahil, seperti kebodohan. Seseorang yang bodoh dia akan bisa sesat di dunia, bisa ditipu, ya, bisa dipengaruhi, bisa tergelincir, ya, bisa merugikan pihak manapun karena kejahilannya di dunia ini. Tetapi dengan kejahilannya juga nanti di akhirat bisa kejahilannya itu membawanya kepada jurang neraka. Kenapa? Karena ketika beramal dia tidak benar, ketika beramal tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Bahkan ketika di dalam kehidupannya dengan kejelekan ilmunya itu bisa menyesatkan orang lain, berarti dia menjadi bertambah dosanya karena salah dalam bersikap dan dalam menentukan kebijakannya karena kejahilan tersebut. Contoh yang lain apalagi seperti akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk. Ini adalah nikmat menurut sebagian orang, itu nikmat akhlak yang buruk, ya. Akhlak yang buruk, jahil itu nikmat menurut sebagian orang, itu disebut nikmat, ya. Nikmat yang mana? Nikmat yang mana dia itu puas, ya, puas untuk merugikan orang lain. Ada kepuasan di dalam dirinya, puas yang tidak benar, puas yang membawa kepada kerugian dan kemarahan orang lain. Itu nikmat juga untuk dia, nikmat di dunia, tapi tidak menjadi nikmat di akhirat karena kejahilannya, karena akhlaknya yang tidak baik. Itu bisa dikatakan bukan nikmat. Itu nikmat menurut dia karena dia puas dengan kejahatannya, puas dengan kejahilannya, puas dengan keburukan akhlaknya. Itu disebut nikmat untuk dia, tetapi tidak bermanfaat untuknya di akhirat. Yang ketiga, yamfa'u fil hali wa yadurru fil ma'ali. Nikmat yang keempat, yang ketiga adalah apabila nikmat ini bermanfaat di dunia tetapi hanya sebentar, sesaat saja, dan namun dia walaupun dia bermanfaat di dunia sesaat saja tapi berbahaya di akhirat kelak. Seperti apa? Seperti at-talazzuz, ya, bersenang-senang di dunia, berpoya-poya di dunia, ya, berlebih-lebihan dalam menikmati dunia ini sehingga tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Makanya dalam Islam itu yang namanya berlebih-lebihan itu termasuk dilarang, ya. Kenapa? Karena berlebih-lebihan itu akan membawa mudarat, membawa malapetaka, membawa kepada kerugian, ya, karena akan merugikan banyak pihak, bahkan untuk dirinya sendiri. Contoh, berlebih-lebihan di dalam melakukan aktivitas di dunia ini sampai akhirnya lupa dengan kewajiban yang lain, itu bisa merugikan dia sendiri dan orang lain. Makan saja berlebihan juga tidak baik,
tidak baik menurut kesehatan, makan berlebih-lebihan, makan tidak ada batasnya, ya, sehingga tidak pernah ada jedah, ya, tidak ada waktu istirahat, dikosongkan perutnya. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana cara makan yang baik. Itu dibagi tiga: sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Sehingga insya Allah jika diamalkan, badan semakin sehat dan semakin kuat. Tetapi kalau berlebih-lebihan, dia tidak akan pernah merasakan kepuasan, karena puas itu apabila pada saat lapar. Puas itu pada saat lapar dan dinikmati, tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebih-lebihan. Itulah namanya nikmat ketika makan. Tetapi kalau seandainya makan terus, masih kenyang makan, itu enggak nikmat. Yang nikmat itu pada saat lapar. Makanya Rasulullah SAW, ya, dalam dalam kehidupan, ya, para sahabat Nabi dan para salafus salih itu disebutkan, ya, mereka itu adalah, ya, komunitas yang tidak makan, ya, pada saat kenyang, dan mereka makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Karena pada saat manusia ini sedang kenyang dan dia makan, itu enggak ada nikmatnya. Seenak apapun makanan, seenak apapun minuman, kalau seandainya makanan dan minuman ini, ya, dirasakan oleh orang yang sedang kenyang, ya, dan sedang dahaga, itu enggak akan enak. Kenapa? Karena dia tidak bisa sempurna untuk menikmatinya. Apakah itu makanan yang harganya sangat mahal, yang sangat enak, ya, menurutnya, ya, pokoknya serba cukup semua, ya, cukup semua bumbu-bumbunya, ya, sampai melihatnya pun sangat senang, mencium makanannya pun juga sangat terasa baunya, ya. Tetapi kalau bagi mereka yang sedang kenyang, ya, itu nggak akan terasa. Dan ini bisa kita buktikan pada saat berpuasa. Pada saat berpuasa biasanya kita akan merasa nikmat makan apapun, apalagi makannya lezat cita rasanya. Minum juga sama. Tetapi kalau dalam keadaan kenyang nggak akan terasa. Itulah nikmat yang sesaat tadi. Maka dalam hidup ini kalau bersenang-senangan terus di dunia tanpa ada batasnya, itu akan bermanfaat di dunia saja, sesaat saja, tetapi berbahaya di akhirat. Mungkin bukan hanya itu saja, bahkan bagi orang yang mengikuti nafsunya, nafsu makan, ya, nafsu dunianya, syahwatnya, semuanya lah, itu nggak dibatasinya, nggak diremnya, ya, nggak ada batasnya untuk dia, ya, menahan dirinya. Maka dalam hal ini orang tersebut memang benar dia akan merasa enak sementara, enak sesaat, tetapi berbahaya kehidupannya di akhirat. Yang terakhir, yang keempat adalah ad-darru fil hali an-nafi'u fil ma'ali. Nikmat yang keempat adalah nikmat yang memang kurang bermanfaat, kurang dirasakan di dunia ini enaknya, namun dia bermanfaat nanti di akhirat. Nah, ini seperti apa contohnya? Ini adalah nikmat ini memang dirasakan oleh sebagian orang itu adalah tidak bermanfaat, kurang enak, ya, kurang enak. Seperti misalnya seseorang itu sakit, ya, sakit misalnya disuruh oleh ayahnya, seorang anak, ya, sakit diminta oleh ayahnya untuk minum obat yang pahit. Obat pahit ini mungkin nggak disukai oleh semua orang, padahal ini nikmat sebenarnya. Jadi nikmat untuk orang yang bijak, nikmat untuk orang yang arif, nikmat untuk orang yang paham, tetapi bukan nikmat untuk orang-orang yang tidak mau sabar dalam hidupnya, tidak mau menahan atas segala kesengsaraannya. Jadi
yang namanya pahit itu nggak diminumnya. Kenapa? Karena dia nggak suka dengan yang seperti itu. Padahal untuk sebagian orang-orang yang pintar, yang bijak, yang paham, ya, yang sadar, itu penting. Itu obat. Yang pahit itu untuk obat baginya. Tetapi obat ini nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuknya setelah diminum beberapa kali, menjadi sembuh, menjadi sehat. Demikian juga nikmat yang seperti ini, kalau kita kaitkan dengan dunia kita, ada beberapa nikmat-nikmat yang menurut orang lain itu bukan nikmat, ini sengsara katanya, tetapi nikmat menurut kita, dan insya Allah dia nanti bermanfaat ya di akhirat kelak. Apa salah satu contohnya? Ya, bisa kita contohkan, misalnya seseorang itu harus bermujahadah untuk bangun di malam hari. Itu enggak nikmat, bukan nikmat menurut orang lain. Masa orang-orang yang seperti ini yang sudah tidur harusnya 8 jam katanya ya bangun lagi, seharusnya tidur dulu baru bangun. Ini enggak, bangun di tengah malam. Ya, ini menurut sebagian orang kurang nikmat. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga kita contohkan ya seperti ya di dalam kehidupan kita, misalnya kita selalu ya mendahulukan kegiatan-kegiatan kita, ya kegiatan-kegiatan kita yang kegiatan itu sebenarnya tidak begitu penting untuk dilakukan ya di dunia ini, tetapi pada saat ada cobaan, ada ujian, maka nikmat ini untuk sebagian orang dianggap itu nikmat dan sebagian lagi tidak nikmat. Maka kembali kepada kita untuk memahamkannya, dan insya Allah kepada mereka yang bisa untuk sabar sementara waktu di dunia ini, menahan sakitnya, ya menahan kesulitannya, ya kemudian juga menahan dirinya dari hal-hal yang kadang-kadang menurut orang lain itu bukan nikmat, tapi dia ingin menikmatinya, ingin menikmati hidup ini, ingin menikmati kesengsaraannya, ingin menikmati kesulitannya. Jadi kalau seandainya sulit itu dianggap sengsara, maka tidak akan pernah kita sukses. Ya, jadi semua yang harus kita pahami ya, sebagaimana dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa seorang mukmin itu harus mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan baik dalam posisi apapun. Seorang mukmin itu harus mengatakan, harus meyakini bahwasanya seorang mukmin itu baik dalam keadaan apapun, bukan hanya dalam keadaan mendapatkan nikmat-nikmat saja, tetapi dalam keadaan posisi yang mungkin dia sulit pada waktu itu, maka dia mengatakan baik menurut dia, tapi kurang baik menurut orang lain, tetapi hasilnya nanti dia dapatkan di akhirat. Saudaraku semuanya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami bahwa nikmat itu ada sekitar lebih kurang 4 ya, disimpulkan oleh para ulama ya, ada 4 macam nikmat itu ya, nikmat yang bermanfaat dunia akhirat, nikmat yang tidak bermanfaat dunia akhirat, kemudian ada nikmat yang bermanfaat di dunia saja tetapi tidak bermanfaat di akhirat, ada nikmat yang bermanfaat di dunia tapi tidak bermanfaat di akhirat, dan seterusnya. Tetapi dari semua nikmat itu sesungguhnya nikmat yang abadi dan yang kekal, atau nikmat yang hakikat, nikmat itu yang sebenarnya adalah hanya nikmat pada saat seorang hamba Allah masuk ke dalam surga. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Adapun nikmat yang lainnya yang bukan yang selain dari ini, itu disebut namanya hanya yang menjadi sarana untuk menuju kepada nikmat yang kekal ini, menuju kepada nikmat yang abadi ini. Maka sekali lagi saya ulangi, sesungguhnya ya nikmat yang pada hakikatnya nikmat itu adalah as-sa'adah al-ukhrawiyah, kebahagiaan di akhirat. Itulah nikmat yang hakiki, itulah nikmat yang asli. Nah, itu nikmat yang asli. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya itu hanya untuk menopang kalau seandainya benar-benar kita jalankan, benar-benar kita pahami, dia bisa untuk menopang dan membantu untuk kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena nikmat yang seperti
di dunia ini itu bisa hilang, bisa timbul, bisa muncul, bisa ada, bisa enggak, ya, bisa berkurang, bisa naik, bisa bertambah. Nah, itulah, jadi tidak stabil. Yang stabil dan abadi adalah nikmat as-sa'adah al-ukhrawiyah, yaitu nikmat pada saat seorang hamba Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 108. Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Ya, adapun orang-orang yang disebut bahagia mendapatkan nikmat itu apabila mereka fafil jannah, apabila mereka nanti tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Maksudnya memang kekal dengan izin Allah, karena Allah sudah mengatakan dan menyampaikan bahwa ahli surga itu kekallah selama-lamanya. Yang kekal itu adalah Allah, pada hakikatnya Allah itu wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman, wa kullu man 'alaiha fan. Siapa saja yang ada di bumi, di langit, dimanapun mereka berada, ya, itu semuanya adalah fana. Apa arti fana? Fana itu artinya binasa. Apa arti fana? Hilang. Apa arti fana? Meninggal, wafat. Apa arti fana? Putus. Apa arti fana? Nggak bisa selama-lamanya hidup. Pertanyaannya, di surga itu kenapa orang-orang yang di surga itu dan di neraka, ya, ya, di neraka itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka tidak fana atau kekal? Maka jawabannya, karena yang mengkekalkannya adalah Allah. Jadi kekalnya bukan kekal mutlak, ya, bukan kekal yang kekal itu sesuai dengan sifatnya. Pada hakikatnya surga itu tidak kekal, tapi Allah yang mengkekalkannya. Pada hakikatnya neraka itu tidak kekal karena Allah yang mengkekalkannya. Berarti itu semuanya kekalnya karena Allah. Kekalnya karena izin Allah, abadinya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana yang sudah kita pahami di dalam akidah, dalam tauhid kita, bahwasanya, ya, semua yang ada di langit dan di bumi dan alam semesta ini itu semuanya adalah disebut makhluk, ya, disebut makhluk Allah. Dan makhluk Allah ini semuanya adalah tidak ada yang kekal, dan ada juga semua makhluk itu, ya, memiliki permulaan, ya, dan memiliki akhir juga. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memiliki ada dari tiada, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada, huwal awwalu, ya, walaisa qablahu syai'un, dan tidak ada sebelum Allah itu siapapun, ya. Kemudian Allah itu al-akhiru walaisa ba'dahu syai'un, ya, dan Allah itu al-akhir, tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah, ya, binasa. Inilah, ya, salah satu daripada keyakinan kita. Maka untuk itu surga ini sendiri pun seperti itu, ya, Allah kekalkan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ma syaa rabbuk, kecuali Allah sudah mengendaki. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah jika ada seorang hamba Allah masuk neraka, apakah di neraka itu dia selama-lamanya? Maka tergantung kepada sanksi yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah, ya, disebutkan bahwasanya yang masuk ke dalam neraka itu apakah selama-lamanya di neraka tergantung kepada keimanan dan tergantung kepada agamanya
sewaktu dia di dunia. Kalau dia memiliki pemahaman yang masih benar di dunia ini, menjadi seorang muslim, tetapi karena muslimnya muslim yang fasik, misalnya muslim yang belum menunaikan haknya Allah dan hak Rasulnya, ya, jarang sholat atau mungkin banyak dosanya, akhirnya dia belum bisa langsung ke surga, maka dia masuk ke neraka dulu. Pada saat di neraka, ya, walaupun di neraka kita harus tahu bahwa neraka itu bukan enteng, bukan ringan. Satu hari di neraka itu sama seperti alfasanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun di dunia ini. Kalau seandainya 10 hari aja di neraka, na'udzubillah ya, semoga kita tidak menjadi, ya, orang yang menjadi ahli neraka, ya. 10 hari kalikan 1000, ya, 10.000 hari kita na'udzubillah ya, orang ini disiksa di neraka. 1 detik saja disiksa di neraka itu melebihi daripada ribuan siksa yang ada di dunia ini. Panasnya api neraka itu belum ada apa-apanya, ya, maksudnya panasnya di dunia ini, panas matahari, panas api, ya, panas segala macamnya, ya, itu panas seperti itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan di neraka. Tapi ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun ada manusia yang sudah masuk neraka, illa masya'a rabbuk, maka orang ini akan dimaafkan Allah jika sudah selesai, ya, sanksinya. Tapi kita nggak mau, ya, kita tuh tidak mau berharap, kita tidak mau tidak menjadi ahli neraka dulu. Begitu yang harus kita inginkan, ya. Kita tidak mau untuk ke neraka karena kita tahu bahwasanya sanksi di neraka itu luar biasa, walaupun 1 menit. Makanya kepada hamba Allah yang sudah sadar, segera untuk bertaubat, segera untuk kembali ke jalan Allah, segera untuk membersihkan dosa-dosanya, baik dosa-dosa fisik dan panca inderanya, atau dosa-dosa sikap dan hatinya yang tidak bersih. Itu kita harus selalu, ya, untuk mengevaluasi diri dan juga selalu mengamalkan ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh, wabil khusus misalnya di momentum ya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu kan memang menjadi bulan hari-hari baik untuk umat Islam, sehingga dengan mengamalkan amalan-amalan yang baik seperti berpuasa, ya, di 10 hari, di 9 hari bulan Zulhijjah ini, atau paling tidak di tanggal 9 Zulhijjahnya, kemudian kita berzikir, kita sholat, kita bersedekah, ada kurban dan seterusnya. Ini menjadi sarana untuk menghapuskan, ya, dan meringankan, ya, dosa-dosa kita ketika saat di mahkamah, ya, atau pada saat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ayat Allah tadi, ada hadis Nabi juga untuk menguatkan bahwa nikmat yang paling hakiki itu adalah nikmat akhirat. Ya, dari hadis dari seorang sahabat Nabi, Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, rahimahullah taala, bahwa iza dakhala ahlul jannati al jannata yunadi munadin. Apabila seseorang masuk ke dalam surga, apabila seseorang sudah tercatat menjadi ahli surga, berarti dia sudah termasuk menjadi orang yang tiketnya masuk ke surga, ya, menjadi orang yang tercatat menjadi ahli surga. Masuk ke dalam surga, nanti akan ada yang memanggil, akan ada yang memanggil, akan ada yang menyeru di sana. Disampaikan di sana, di surga itu, innalakum antahyau fala tamutu. Wahai orang-orang yang sudah masuk surga, sekarang kalian hiduplah seterusnya di surga ini, fala tamutu, dan fala tamutu abadan, dan kamu di surga tidak akan mati. Kalau di dunia mati. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, dan selama
di dunia, di surga ini kalian akan terus sehat. Mana ada di surga orang sakit lagi? Nggak ada. Ya, bahkan mohon maaf, yang mau BAB, BAK aja nggak ada lagi di surga. Di surga itu nggak ada BAK, nggak ada BAB. Ya, keringat pun nggak ada di sana. Ya, tapi tetap sehat. Kalau di dunia ini nggak BAK, nggak BAB, katanya nggak sehat, sakit katanya kan. Nggak berkeringat katanya sakit kalau di dunia. Tapi di surga ya nggak BAK, nggak BAB, tapi nggak sakit. Nah, ini adalah keajaiban dan kudratnya ya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kita ya bisa masuk akal kita, karena di surga itu beda alamnya. Kita hanya paham tentang urusan dunia kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah urusan dunia kita tahu, tetapi masalah urusan akhirat yaitu diserahkan ya kepada Allah dan Rasulnya. Wa innalakum an tasabbu fala tahramu abada. Dan di surga nggak ada nenek-nenek, ya nggak ada nenek-nenek, nggak ada usianya 40 tahun, nggak ada di sana. 50 tahun nggak ada, apalagi 80 tahun nggak ada di sana. Ya, wa innalakum an tasabbu. Jadi nggak ada nenek-nenek di sana, nggak ada kakek-kakek, nggak ada ompong-ompong katanya nggak ada. Ya, terus nggak ada pula anak-anak kecil pun nggak ada di sana. Subhanallah ya. Jadi yang ada di surga apa? Yang ada di surga itu adalah pemuda-pemuda yang ada. Umurnya berapa? Umurnya 33 tahun. Angkat tangan yang umurnya 33 tahun hari ini. Yang sekarang umurnya 33 tahun ada enggak? Ah, ini ganteng-ganteng banget ini. Ini sedang ganteng-gantengnya itu. Ya, sedang kuat-kuatnya fisiknya. 33 tahun, kuat fisiknya, sehat badannya biasanya, dan otaknya juga insya Allah ya lagi sangat produktif itu. Jangan disia-siakan. Kalau ada usia menjelang 33 tahun, itu usia yang paling produktif. Makanya tidak ada ahli surga itu yang umurnya 37 tahun, nggak ada. Apalagi 46 tahun. Ya, apalagi 80 tahun, nggak ada. Yang ada 33 tahun. Yang belum 33 tahun hari ini silakan disiapkan apa yang mau kita lakukan hari ini, biar obsesi hidup ini semakin baik sesuai dengan ketentuan dan kemudahan yang Allah berikan. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua manusia itu akan dimudahkan Allah sesuai dengan kudratnya, sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Ya, makanya dalam banyak petuah dan nasihat para ulama, jika usiamu 40 tahun, kamu nggak akan bisa lagi untuk memberikan karya-karyamu yang terbaik kecuali sesuai dengan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Jarang itu ada orang suksesnya di atas 40 tahun. Contohnya, dia ingin menjadi pengusaha sukses, dia ingin memiliki pulau 1000 contohnya. Dia ingin mau menjadi orang yang memiliki perusahaan 100 jumlahnya, 50.000 karyawannya. Kapan itu terjadi? Terjadinya pada usia 20 tahun sampai usia 30 tahun. Tapi kalau di atas 40 tahun itu jarang. Usia 40 tahun itu hanya untuk memantapkan yang sudah ada. Begitu. Memantapkan yang sudah ada, memantapkan karya-karya kita yang sebelumnya, memantapkan apa yang sudah menjadi rutinitas kita. Begitu. Jadi kalau ada seorang guru, ini contoh aja ya, guru ini kan punya bakatnya bakat mendidik namanya, dan subhanallah ini luar biasa, ini mulia kan guru, tapi dia ingin menjadi pengusaha setelah usia 45 tahun. Itu jarang terjadi. Kalau kamu mau jadi orang sukses setelah 40 tahun itu, lakukan sesuai dengan duniamu sendiri. Misalnya kamu bangun pendidikan, ya. Jadi setelah itu setelah jadi guru dia bangun pendidikan, dia punya sendiri pendidik
dia menjadi ownernya, dia menjadi pemiliknya contohnya. Nah, itu betul. Tapi kalau seandainya setelah usia 40 tahun ya terbalik atau misalnya berubah 100 derajat ya, dari guru ya menjadi pengusaha, atau itu mungkin masih mendingan ya. Ini bukan seperti itu, mungkin lebih dari itu. Yang aneh-aneh, itu nggak bisa. Ya, biasanya Allah Subhanahu wa taala itu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, itu benar. Ya, jadi usia sebelum 40 tahun itu harus jadi catatan untuk kita. Bisa nggak orang itu berubah? Bisa saja dengan izin Allah, tapi kan perlu ekstra ya, perlu kerja keras namanya. Perlu kerja keras lah, karena dia nggak pernah melakukannya. Kalau dia berubah menjadi maksudnya merubah profesinya 100%, berbalik 100%, itu sangat sulit terjadi, kecuali kalau dia memang betul-betul ya sangat maksimal ekstra ya, tapi kan itu nggak mudah juga, nggak mudah dilakukannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa surga itu hanya untuk pemuda. Wa innalakum an tasabbu fala tahramu abada. Sesungguhnya nanti di surga itu kalian semua, kita semua hamba-hamba Allah ini menjadi muda-muda ya, fala tahramu abada. Nggak pernah ada tua di sana, nggak pernah ada ubannya lagi, nggak pernah ada tulangnya, ototnya ini lemah lagi, nggak ada namanya itu orang-orang yang di sana itu yang tidak mampu berjalan lagi, semuanya kuat fisiknya. Seperti itu. Wa innalakum ya an tatamatta'u an tana'amu fala tab'asu abada. Dan terakhir disampaikan kepada ahli surga, sesungguhnya kalian semuanya ini akan terus mendapatkan nikmat di akhirat atau di surga, fala tab'asu abada ya, dan tidak pernah akan ada di sana kesusahan dan kesulitan selama-lamanya. Benarlah hadis ini disimpulkan bahwa nikmat yang hakiki itulah nikmat di akhirat. Nikmat pada saat seseorang itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bagaimana caranya supaya nikmat yang di akhirat itu kita raih dengan mudah, nggak nompang lagi ke neraka. Enak nggak ke neraka? Mau nggak ke neraka dulu baru ke surga? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, rugi, orang bodoh kalau ada mau ke neraka dulu, tes katanya di neraka dulu. Memangnya enak? Ya, untuk 1 jam atau 1 menit aja dekat dengan api nggak bisa, apalagi dekat dengan neraka yang panasnya ribuan jutaan kali lipat dibandingkan panasnya di dunia ini ya. Maka dalam hal ini orang yang sadar, orang yang paham ya, yang cerdik dan pintar dan bijak harus mengatakan, saya harus berusaha untuk menyampaikan diri saya ke dalam surganya Allah, ke nikmat yang paling hakiki ini, tanpa ada transit sedikit pun ya di neraka. Maka sarana yang menopang nikmat ini yang pertama adalah al-iman. Ya, yang pertama adalah al-iman. Iman yang akan menguatkan diri kita ini. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Tetapi bertambahnya dengan ketaatan, dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian apalagi? Yaitu akhlak dengan budi pekerti. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, Rasulullah SAW itu diutus datang hadir di permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Karena waktu itu masyarakat jahiliyah, masyarakat di jazirah Arab itu luar biasa ya,
jahatnya, luar biasa kotornya, luar biasa buruknya akhlak mereka. Mungkin kalau kita lihat sekarang pun sudah ada itu akhlaknya, sudah kelihatan di zaman sekarang ini akhlak-akhlak jahiliyah, ya. Jadi pada saat itu keburukan akhlak itu sudah memuncak, hadirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak ini harus dinomorsatukan. Bahkan al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Ada orang berilmu tapi nggak beradab, itu tidak akan mulia. Ada orang beradab tapi ilmunya dikit, itu akan mulia. Jadi al-adabu fauqal ilmi, adab sebenarnya di atasnya ilmu. Makanya keberkahan dalam beramal, keberkahan dalam berilmu, keberkahan dalam hidup ini kadang-kadang bukan karena ilmunya banyak. Banyak orang nggak ada ilmunya. Mungkin dia baru pas-pasan ilmunya, baru pandai sholat, baru pandai baca Quran. Bahkan ada orang yang nggak pandai baca Quran, tapi akhlaknya baik. Nah, ini lebih mulia, lebih berkah hidupnya dibandingkan banyak ilmu tapi nggak berakhlak, nggak beradab, nggak sopan, dan seterusnya. Nah, maka mulialah orang yang berakhlak di bumi ini. Kemudian apalagi selain iman, akhlak, ada hidayah. Ya, hidayah yang dimaksudkan ini ada dua macam, ya. Ada hidayatul hidayatul irsyad, ya, ada hidayah yang mana seseorang itu dari kekafiran kepada keimanan, ya, misalnya muallaf masuk surga, masuk Islam misalnya. Tapi ada juga seseorang ini dapat hidayah taufik namanya. Hidayah taufik ini apa? Hidayah yang mana seseorang itu dari kurang baik menjadi baik, menjadi dari kurang banyak beramal menjadi beramal, dari kurang maksimal menjadi maksimal. Nggak pernah merasa nyaman baca Quran menjadi enak baca Quran. 5 menit nggak enak baca Quran, dipaksanya 10 menit nggak enak juga. 10-20 menit baca Quran nggak enak juga, tapi dipaksanya lagi sampai akhirnya dia baca Quran setengah jam kok enak. Nah itu. Nah, ketika dia pernah merasakan seperti ini, itu dinamanya hidayah taufik. Ya, nah, ini termasuk sarana yang menopang kebahagiaan akhirat. Jadi enggak semua sesuatu itu harus dilakukan secara normal. Pada saat enggak enak, ditinggalkan. Pada saat kurang enak, ditinggalkan. Ya, baca Quran 1 menit enggak enak, langsung tinggalkan. Tapi orang yang beriman ini, yang pingin mau kebaikan, seharusnya diteruskan aja. 2 menit enggak enak, 10 menit enggak enak, 15 menit enggak enak, 20 menit enggak enak baca Quran. Teruskan aja. Mungkin bisa 1 jam, baru enak. Nanti kalau udah enak, insya Allah dia akan rindu untuk melakukannya. Nah, ini contoh kalau tilawah Quran, belum lagi yang lainnya, belum lagi misalnya sholat malam atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian selain hidayah ada bimbingan. Bimbingan ini apa misalnya? Bimbingan ini biasanya terbentuk dari lingkungan yang baik, kemudian pendidikan yang baik, tempat dia belajar yang baik, ya. Kemudian apalagi termasuk orang tua yang mampu untuk mendidik anaknya, itu bimbingan namanya. Nah, maka dalam hal ini itu juga akan memperkuat, menopang agar kita bisa menuju nikmat hakiki kebahagiaan akhirat kelak. Yang kedua adalah sehat dan fisik yang kuat. Ternyata sehat itu penting. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan, ya, nikmatani maghmunun fihima kasiru minan nas, ya, as-sehatu wal faraghu. Ya, ada 2 nikmat yang mana dengan 2 nikmat ini banyak dilalaikan, banyak dilupakan oleh manusia. Pada saat dia sehat, dia nggak mau memanfaatkan dirinya, memanfaatkan sehatnya itu dengan baik dan sempurna. Disia-siakan dia sehat itu untuk hal-hal yang tidak positif. Nah, itu. Jadi pada saat sehat dan punya waktu, seharusnya kita jangan sia-siakan. Lakukan yang positif pada saat sehat, ya, dan ada waktu. Kemudian apalagi ada fisik yang kuat. Ternyata al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang kurang sehat. Maka untuk itu kepada para kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk fisik yang kuat ini sebenarnya dimulai bukan dari sejak tua,
dimulai dari sejak bayi. Mohon maaf, saya contohkan. Sebaik-baik bayi itu adalah di bedong sampai 6 bulan di bedong. Ya, kalau bayi yang di bedong sampai 6 bulan, insya Allah jarang sakit dan masuk angin. Kalau nggak percaya, buktikan. Dan ini adalah Tibbun Nabawi. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi bahwa bedong itu penting. Ya, walaupun ada teori-teori yang mengatakan bedong itu nggak penting, nggak terlalu penting. Yang penting dikasih minyak angin aja cukup, dikasih minyak angin dan segala macamnya cukup. Itu nggak bisa, nggak seperti itu. Allah sudah menunjukkan, Allah sudah memberikan secara alami, ya, manna'ah namanya. Imunitas itu ada pada saat anak itu dikuatkan tulangnya. Ketika dia tulangnya kuat, ya, maka kuat fisiknya. Dan coba buktikan apa bedanya anak bayi tanpa bedong dengan bedong. Tengok aja, buktikan yang punya anak. Kalau nggak punya anak, silakan nikah dari sekarang ini. Ya, seperti itu. Anak bayi yang di bedong, ya, itu sangat sangat nyaman istirahat dan tidurnya. Anak bayi yang di bedong itu, ya, merasakan kehangatan pada saat tidurnya, sehingga tidurnya berkualitas. Kenapa? Karena dia pada saat diikat dengan bedong itu, maka dia tidak mudah untuk sensitif mendengarkan suara dan mendengarkan apapun. Buktikan kalau nggak percaya. Tapi kalau seandainya anak bayinya nggak di bedong, maka dia mudah untuk mendengarkan suara-suara. Maka ikatan itu sebenarnya membuat dia tidak sensitif dengan lingkungannya sementara waktu, karena dia pingin istirahat. Seperti itu, ya. Makanya saya bilang tadi dari awal, untuk menuju fisik yang kuat sebenarnya dimulai dari bayi. Ya, kita bilang kita terlambat, nggak apa-apa. Ya, walaupun kita terlambat, kita akan mendidik generasi ke depan. Ya, misalnya tadi kan bedong, terus apa lagi untuk memberikan memberikan ASI yang sempurna, ya, macam-macam kan. Banyaklah pokoknya yang udah disepakati oleh siapapun, ya, yang menjadi ahli-ahli gizi dan kesehatan, itu sudah kita bisa ikuti bersama-sama. Yang penting sehat dan kuat itu ternyata menjadi tolak ukur untuk bisa beribadah dengan sempurna, berilmu dengan baik. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang yang sakit-sakitan, menuntut ilmu aja nggak bisa, fisiknya sakit, tulang punggungnya nggak bisa duduk lama-lama. Tapi kalau saya tambahin lagi, kenapa Nabi Muhammad SAW itu, walaupun kita susah melakukannya, menyuruh 4 olahraga? Karena itu menguatkan fisik. Semua olahraga bermanfaat. Bulu tangkis bermanfaat, futsal bermanfaat. Tapi nggak ada dari semua olahraga itu yang mengalahkan 4 olahraga ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena namanya berkuda itu menguatkan tulang, ya, tulang punggung, ya. Dan semuanya itu pasti ada manfaatnya. Memanah juga sama. Kemudian termasuk juga berenang juga seperti itu. Itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu nggak mungkin sia-sia. Ya, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidak pernah apa yang diucapkan Nabi itu sia-sia. Pasti itu banyak manfaatnya. Nabi Muhammad nggak melarang olahraga yang lain. Nggak pernah Nabi Muhammad itu melarang olahraga yang lain, tetapi ya kepada kaum muslimin yang mampu, yang punya keluasan rezekinya, atau yang punya waktu, punya kesempatan, nggak sulit melakukannya, silakan, ya, silakan untuk melakukannya. Yang tadi, ya, yaitu ada 4 ya hal, termasuk diantaranya berlari. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah yang terakhir, sarana untuk menopang nikmat hakiki ini yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat, harta. Oh ya, harta rupanya masih boleh untuk dimanfaatkan. Ya, seperti apa memanfaatkannya? Ya, sesungguhnya orang yang mencari harta itu tidak terhina, ya, tidak hina. Kapan dia mulia? Kapan orang yang mencari harta, kapan orang yang mencari ma'isyah, ya, kapan orang ini
mencari rezeki itu disebut mulia. Dia mulia ya pada saat dengan hartanya itu ya mampu untuk menolongnya menolongnya untuk mendapatkan ridho Allah. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang yang hartanya kurang, menuntut ilmu aja susah kalau nggak ada hartanya. Orang yang menuntut ilmu perlu ada fasilitas, misalnya ada buku perlu uang, ada laptop perlu uang, mungkin dia harus buka misalnya internet, dia harus ada HP-nya, ya dia harus ada kuotanya, dia harus beli kuota, itu berarti harta. Jadi harta itu tidak semua yang harta itu tercela. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Itu kan sebutan itu kan Allah sebutkan secara global. Bukan artinya semua harta itu hina selama-lamanya. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala ya tidak memuji harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jangan terpleset, agar jangan terjerumus, agar jangan salah dalam memanfaatkan harta itu. Kalau salah dalam memanfaatkan harta, maka harta itu tidak akan berguna untuk ke akhiratnya. Demikian juga jabatan. Memangnya jabatan itu mulia? Jabatan mulia. Karena ada orang punya jabatan, dia bisa untuk untuk memberikan terbaik kepada masyarakatnya. Dia bisa melawan dan menahan kezaliman dengan jabatannya. Dia bisa menahan kejahatan dengan jabatannya. Contoh misalnya ada seorang polisi, dia sebagai seorang kapolsek di Celengsih contohnya. Kalau dia misalnya si kapolsek ini ya mampu ya untuk menegakkan kebaikan ya di dalam masyarakatnya ya, kemudian memberikan solusi ya kepada segala macam problema yang ada ya, kemudian hal-hal yang sifatnya merugikan dan menzolimi ya, kejahatan-kejahatan dia cegah semuanya, maka kapolsek ini termasuk kapolsek yang jabatannya bermanfaat untuk akhiratnya. Seperti itu. Jadi enggak semua harta itu disebut hina selama-lamanya, enggak semua jabatan juga hina selama-lamanya, enggak selamanya keluarga. Innama amwalukum wa auladukum ya, anak-anak itu anak-anak kita ya, inna min azwajikum wa auladikum, anak kita, istri kita atau suami kita, apakah itu semuanya aduwal lakum, kata Allah dalam Al-Quran ya, apakah itu menjadi musuh kita selama-lamanya? Enggak menjadi musuh. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan harta, menyebutkan jabatan, menyebutkan keluarga, itu hanya untuk mengingatkan agar jangan lupa. Bukan artinya Allah itu mencela semuanya ya, mencela harta semuanya, mencela jabatan semuanya, mencela keluarga semuanya. Kalau mencela keluarga semuanya berarti nggak boleh orang nikah, nggak boleh ada orang punya anak, berarti kan begitu pemahamannya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, berarti nggak boleh nikah, nggak bagus menikah, bertentangan dengan hadis Nabi yang sesungguhnya an nikahu sunnati ya, wa man taraka sunnati falaysa minni, siapa yang meninggalkan sunnahku bukan golonganku. Bertentangan antara ayat ini dengan hadis Nabi. Maka pemahamannya adalah menggabungkan pemahaman ini dengan cara bahwa maksud Allah menyampaikan harta, mencela jabatan, mencela keluarga di situ untuk berhati-hati. Karena kalau seseorang itu sudah sangat cinta banget ya dengan hartanya, dia lupa dengan langit. Ya, makanya dalam surat At-Taubah itu disebutkan orang itu kalau udah cinta dengan dunia, itu nanti bumi itu akan dekat dengan dia. Ini nasihat saya yang terakhir untuk diri saya dan untuk semuanya. Jangan terlalu dekat dengan bumi. Dekatlah dengan langit. Kalau seandainya kita dekat dengan dengan bumi ini, maka susah untuk naik ke langit. Ya, dan akan sulit juga nanti pada saat sakaratul maut. Ya, semoga kita menjadi husnul khotimah semuanya. Tanda-tanda orangnya husnul khotimah sudah disampaikan sebelumnya, tapi saya ingatkan kembali. Mudah meninggalnya, ya,
tidak menyusahkan orang lain, kemudian apalagi nggak lama-lama dicabut oleh Allah ruhnya, nggak lama-lama dicabut. Bahkan ada yang meninggal pada saat sholat Jumat, duduk ya berzikir sebelum sholat Jumat, subhanallah. Ada yang meninggal pada saat sholat menjadi imam, subhanallah. Ada yang meninggal pada saat tilawatul Quran, ya paling tidak tanda-tanda husnul khatimah itu adalah meninggalnya sudah menyelesaikan sholat fardunya. Ya, pada saat misalnya dia meninggal tabrakan misalnya, ya dia sudah sholat zuhur sebelumnya. Itu tanda-tanda kebaikan. Ya, seperti itu. Maka untuk itu agar kita tahu bersama, maka 3 hal yang menopang kita untuk menuju akhirat ini penting untuk kita perhatikan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi hidup kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah, tabarakallah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Mukarram Kiai Haji Taufik Haris Lubis LC yang sudah menyampaikan mau'izah hasanahnya, yang sudah menyampaikan tema tentang hakikat nikmat dunia dan akhirat. Tadi beliau sudah menyimpulkan bahwa hakikat nikmat yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis tazkiyatun nafs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, baik yang di masjid maupun yang ada di via IG atau online, bisa menuliskan pertanyaannya melalui nomor 0819 06 36 28 55. Sekali lagi, bagi jamaah yang ingin bertanya, baik yang di masjid maupun yang berada di IG atau online, bisa menuliskan pesannya dan dikirim ke nomor 081 06 36 2855. Saya ulang lagi, bagi jamaah yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya ke nomor 0819 06 36 2855. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, apabila ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya menjauhi nikmat yang diharamkan di dunia dengan memotivasi nanti di surga bisa merasakannya. Misalnya, nggak apa-apa, nggak minum khamr di dunia, nanti kan di surga bisa minum khamr. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Bismillah. Jadi segala sesuatu yang kita sudah terima dari Allah dan Rasulnya tentang al-halal wal haramu, ya, halal dan haram, ya sebaiknya kita sesuaikan dengan perintah itu sendiri. Jadi nggak ada kata-kata yang berbeda-beda lagi. Ketika kita mengetahui bahwa itu haram, ya haram. Ya, nggak ada koma-koma lagi kata-katanya, ya nggak apa-apa, itu kan koma namanya, berarti nggak sempurna, nggak penuh untuk menerima ya bahwa itu haram, bahwa itu tidak baik atau tidak boleh dilaksanakan atau dipakai. Contohnya seperti laki-laki memakai emas, itu nggak boleh. Laki-laki nyimpan emas boleh nggak? Boleh nyimpan emas, ya. Tapi kalau seandainya emasnya sudah 85 gram,
maka wajib dizakatkan. Ya, ada zakatnya. Ya, jika sudah sampai setahun 85 gram disimpan lama-lama, emas murni lagi. Ya, emas murni ya 24 karat misalnya 85 gram, ya maka dalam hal ini laki-laki itu wajib berzakat. Kalau perempuan dipakainya itu enggak. Ya, enggak. Menurut mazhab Syafi'i itu enggak wajib dizakatkan. Ya, jika perempuan memakai emas walaupun emasnya itu 85 gram, ya di kakinya ada ya 20 gram, ya kemudian di tangannya ada 15 gram, ya di kalungkannya itu ada 25 gram dan seterusnya sampai 85 gram, tapi dipakai terus, ya, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya ya disimpan di dalam lemari 85 gram, itu sama dengan menyimpan uang juga. Ya, menyimpan uang ya senilai segitu maka wajib dizakatkan. Ya, maka dalam hal ini untuk orang-orang yang sudah mengerti bahwa ini haram, bahwa ini tidak boleh, maka dalam hal ini dia harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Kami dengarkan ya bahwa itu benar dari Allah, bahwa itu haram, itu tidak boleh, ya. Maka wa ata'na, kami taati, berarti taat aja. Ya, tidak ada kata-kata lain. Ya, seperti itu. Jadi apa maksudnya gini? Maksudnya adalah tidak ada yang samar-samar. Sampaikan aja. Ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Ya, kul haqqan walau kana murran. Ya, wa qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang benar itu walaupun pahit. Ya, walaupun berat diucapkan. Enggak apa-apa diucapkan di dunia ini. Kenapa berat diucapkan? Oh, karena belum terbiasa. Karena belum terbudaya, belum jadi kultur. Mohon maaf, saya contohkan. Ketika kita misalnya berada di satu kampung, kampung itu nggak pernah mengucapkan assalamualaikum pada saat kita ketemu orang lain. Ya, saya pernah memasuki kampung, saya ucapkan assalamualaikum kepada orang yang saya lewati, itu malah dia bermuka masam. Seharusnya kan enggak kan? Dia orang Islam dia. Ya, tapi karena memang budayanya belum muncul, ya enggak apa-apa, kita harus ikut dulu budaya itu selama tidak bertentangan dengan agama kita. Yang diucapkan adalah bukan assalamualaikum, padahal assalamualaikum itu adalah kata-kata pertama umat Islam, kata-kata seorang muslim ketemu saudaranya. Tapi enggak bisa secepat itu juga untuk diamalkan kalau belum didakwahkan dan disampaikan, begitu ya. Jadi jangan ada alasan demi untuk karena untuk menjaga hubungan, nggak apa-apalah aku lakukanlah ini. Nah, itu namanya belum istiqomah namanya. Ya, belum istiqomah. Tetapi kepada kita yang tahu dengan kondisi, nggak boleh juga serta-merta untuk melakukan sesuatu yang baik itu tanpa ada tahapan dan secara alamiah. Kalau nggak dilakukan tahapan secara alamiah, itu menjadikan apa namanya at-tanafur. Ya, menjadikan apa? Menjadikan antara orang ini dengan orang kampung itu menjadi tidak baik hubungannya. Karena orang kampung ini kan belum tentu benar memahami dan perlu waktu untuk diedukasi, perlu waktu untuk dibimbing. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Taufik Harisnubi Selsi yang sudah menjelaskan ya pertanyaan yang pertama. Karena waktu yang sudah membatasi kita, sudah jam 9:17, maka kajian hari ini kita tutup, dan untuk yang selanjutnya yaitu doa, mohon kesediaannya Al-Mukarram Ustaz Taufik Harisnubi untuk memimpin doa. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma
Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.